Oke, ya seperti biasa kita akan membuka dengan silent, ya dari hening sebentar, lalu setelah itu disusul oleh berdoa. Berdoanya apa saja, tapi bagi yang Muslim, aku juga akan menyuarakannya, maksudnya secara verbal, Al-Fatihah gitu. Oke, mari kita hening sebentar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, apa ya? Udahlah, selamat malam aja. Les salutations ya. Oke, jadi kita kembali lagi pada kajian yang rutin setiap malam, tapi sebelumnya malam Rabu ya, setiap malam Rabu. Rabu malam, sekarang Selasa malam. Agar ya jadwalnya lebih sinkron aja lah gitu ya. Karena harus win-win nih. Yang mendengarkan juga bisa, alhamdulillah, banyak juga yang datang. Alhamdulillah lah ini. Semoga berkah, semoga bermanfaat, dan juga jadwal pengajarnya, narasumbernya gitu ya. Biar lebih sinkron aja gitu. Akhirnya diganti jadi malam Selasa. Selasa malam. Nah, mungkin teman-teman di sini udah ada yang pernah ikut, ada juga yang baru kayaknya ya. Tapi tidak apa-apa, karena salah satu cirinya adalah gini, pengetahuannya itu bukan muncul dari sekedar pengetahuan teoritis aja gitu, tapi lebih kepada pengetahuan yang bisa dibilang kayak inspirasi lah. Ya inspirasi kan datangnya tidak bisa kita prediksi gitu. Jadi sebenarnya yang ingin kita dapatkan, terutama tadi dengan dimulai dari silent, terus berdoa, membaca surat pembuka Al-Fatihah, itu aja sebenarnya untuk mendapatkan inspirasi. Tapi inspirasi ini tentu saja didukung pertama oleh ilmu teoritis yang pastinya akan dijelaskan oleh Bang Dame di sini nanti, dan juga kita tidak bisa memungkiri pengaruhnya experience juga gitu. Teman-teman yang mungkin sudah pernah, ya pasti ketika ilmu teoritis bertemu dengan pengalaman, nah itu sebuah sintesis inspirasi yang luar biasa itu. Nah, teman-teman yang baru datang tidak apa-apa, tidak usah khawatir karena pasti ada yang bisa didapat gitu. Karena beberapa yang di sini juga aku juga sebenarnya sudah cukup lama gitu belajarnya, tapi tetap aja ada yang baru. Kayak selalu pertama kali kayak ya jadi orang yang nggak tahu apa-apa lagi gitu. Bener-bener refresh. Apalagi Bang Dama ya kalau yang ngasih tauin gitu kan, bener-bener literally kayak udah belajar banyak tapi selalu ada yang baru gitu dikasih tauin. Kayak oh ini kayak bukan aku nih, kok ini kayaknya aku nggak ngerti deh kok tiba-tiba bisa menjelaskannya gitu. Ya, bagi yang pernah mengajar mungkin gitu ya. Ya, Bang Faiz ya. Tiba-tiba ada sesuatu aja yang membantu gitu, sesuatu yang membantu kita cara kita menjelaskannya. Oke, jadi kajian ini
secara spesifik judulnya The Self. The Self tentu saja artinya adalah diri ya. Tapi kayaknya temanya pada malam hari ini secara spesifik lebih luas lagi gitu. Karena kita akan membahasnya secara filosofis, terus secara investigasi dalam diri sendiri gitu. Jadi benar-benar ini bukan hanya gagasan di luar saja, tapi sesuatu yang relate kepada jiwa kita gitu. Oke, jadi ini ada susu ya, susu coklat. Rasanya coklat ya jelas saja, tapi udah habis. Aku tadi pengen minum ya, tapi udah habis. Aku ketika minum merasakan rasa yang kita semua tahu karena tadi aku udah jelasin rasa coklat gitu. Nah, mereka yang berefleksi secara filosofis akan bertanya, ini apa yang membuat dia merasa manis gitu? Apa yang membuat rasanya coklat? Apakah susunya atau ya rasa coklat itu? Susunya atau rasa manisnya gitu? Itu pertama kali aku mendengar Bang Dame bertanya tentang api misalnya. Panas kan, membakar, kita nggak pingin dekat-dekat. Tapi kalau kita pikir-pikir lebih dalam lagi, yang membakar dari api itu apinya atau sifatnya membakar gitu, atau membakarnya gitu, atau panasnya. Ya mungkin ada yang mempersepsi ini sebagai apa ya, cuman atraksi intelijen doang, atraksi intelijensia pemikiran intelektual doang. Tapi sebenarnya sedikit demi sedikit ya setidaknya orang-orang para inilah ya yang tampil di publik, kita kan sering nonton tuh di YouTube atau mungkin ya siapapun itulah, terutama misalnya public figure gitu kan. Mereka kan berkarya, ada yang mengkritik dan selalu atau setidaknya hampir selalu defense mereka adalah ini kalau kamu mengkritik siapa, aku, orangnya, atau sifatnya gitu. Iya sebenarnya sedikit demi sedikit ini sudah menjadi pemikiran yang apa ya, pemikiran yang natural gitu. Atau setidaknya kita sudah sering berusaha untuk menginvestigasi segalanya, terus menganalisis segalanya itu dipilah-pilah nih. Ini yang bikin aku kesel itu dianya secara utuh atau satu sifat itu doang. Nah, oke. Apa yang mendefinisikan dia secara utuh gitu lagi-lagi kan? Yaitu makanya tadi kayak susu coklat itu. Susunya yang manis atau sesuatu di dalam susu itu. Gitu kan. Nah, kalau sudah ada yang pernah berpikir begitu, selamat datang. Berarti Anda atau teman-teman sekalian berpartisipasi di dalam suatu problem yang sejak zaman dulu kala sudah dipikirkan oleh para filsuf. Dimulai dari Parmenides, pertama kali dia bilang onto, ada yang namanya onto, ada yang namanya being, ada yang namanya keadaan, ada. Terus lebih kontroversi lagi dia bilang, yang ada itu ya ada aja. Makanya, dan yang ada ini, sang ada, A, dalam huruf kapital depannya, dia doang yang ada dan tidak bisa berubah. Maka tidak ada yang berubah. Banyaklah di situ mulai perbincangan. Ya, meskipun sebenarnya sebelum Parmenides udah ada ya. Parmenides kan di barat ya. Meskipun sebenarnya sudah ada yang membahas tentang being, tentang eksistensi, tentang wujud gitu. Tadi sebenarnya permasalahan ini apakah susunya, apakah coklatnya, itu permasalahan yang sering disebut sebagai permasalahan eksistensi dengan esensi gitu. Atau dalam bahasa Arab wujud atau mahiyah. Ibnu Sina yang pertama kali mendefinisikan tiga itu. Ada wujud, ada mahiyah, ada mawujud. Mungkin lebih detailnya ya Bang Damai lah bilang penjelasannya di filsafat Islam gitu kan. Dan juga mungkin ada hubungannya dengan Advaita Vedanta gitu. Bagi yang belum tahu kan mengenal Bang Damai dari mana sih? Self inquiry kan. Ya self inquiry atau Atma Vichara dalam bahasa Hindunya yaitu dari Advaita Vedanta. Ya, aku di sini berperan sebagai apa ya? Ya, mungkin yang bisa ini aja sih nambah-nambahin doang dari sudut pandang baratnya gitu loh. Biar ada semacam peluasan aja. Aku pun juga belum terlalu dalam di filsafat Islamnya ya. Tapi sekarang sudah mulai ke sana sih, udah mulai masuk gitu. Oke, kita di sini akan membahas kata
Bang Dame sih wujud ya, konsep wujud dan realitasnya gitu. Tadi untuk susu itu apa wujudnya, untuk susu itu tadi apa mahiyatnya, apa esensinya, eksistensi dan esensi itu mungkin kata kunci, dua kata kunci yang penting harus diingat, yang harus dibedakan juga mungkin pada malam hari ini. Oke, kepada Bang Dame dipersilahkan. Terima kasih Bang Arif, terima kasih sahabat-sahabat sekalian yang sudah hadir di sini. Bang Arif sekali lagi terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita diberi kesehatan dan juga napas kehidupan, bisa juga silaturahim, dan yang lebih penting lagi kita bersyukur bertemu teman-teman yang bisa diskusi tentang hal-hal mendasar gitu ya. Tema-tema yang dibicarakan para filosof dan orang-orang arif di berbagai zaman dan tempat. Nah, kita bersyukur bisa masuk ke perbincangan itu. Hormat kita kepada guru-guru yang hadir dalam hidup kita, yang menuntun kita semakin mengerti, sehingga kita mulai melihat segala sesuatu itu apa adanya, as it is, sebagaimana dia adanya, bukan sebagaimana maunya aku memahami dia, gitu ya. Tadi Bang Arif memberikan satu pengantar, yaitu satu analogi-analogi yang diteliti oleh para peneliti yang punya rasa ingin tahu yang besar. Nah, malam ini kita akan membahas secara cermat sesuai dengan kemampuan kita yang terbatas semua, yaitu konsep wujud, konsep dan realitas wujud gitu. Nah, sebelum ke situ, Bang Arif, saya akan mengulang yang dulu pernah kita bahas ya. Siap. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Jadi kita biasakan dulu teman-teman untuk memahami terminologi yang sangat sederhana ini. Waktu saya belajar filosofi itu agak rumit sih, cuman di sini mudah-mudahan dimudahkan. Kita harus bisa membedakan dengan jelas. Ini selalu saya bilang, kalau di beberapa pertemuan ini apa? Orang-orang akan menyebut ini air gitu ya. Nah, terus saya tunjukkan sesuatu yang di gelas gitu. Mereka mengatakan ini apa? Dibilang juga air gitu ya. Nah, terus ini apa? Saya tanya lagi. Air, Pak. Yang di gelas apa? Air juga. Terus bedanya apa? Oh, dia baru ini namanya tulisan. Ya, tulisan dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris ini udara kan. Nah, ini namanya wujud katbi. Wujud katbi. Katbi itu kalau di Inggriskan itu written existence. Written existence. Kan? Keberadaan tulisan. Ketika saya ucapkan teman-teman, itu namanya wujud lisan ya. Saya ucapkan gitu. Itu namanya lapas, gitu, lapas. Makanya kita sering mendengar dilapaskan. Berarti ini verbal existence. Ya kan? Nah, terus yang saya tunjukkan di gelas ini, ya Bapak Ibu, ini namanya yang di gelas ini adalah misdak. Misdak. Yang di gelas ini yang disebut realitasnya kan? Realitasnya. Nah, kadang-kadang di bahasa Indonesia suka disebut ini wujudnya gitu. Tapi saya sengaja menggunakan kata realitas karena wujud itu nanti pembahasannya dalam. Wujud. Wujud itu kan kalau teman-teman yang suka membaca Asmaul Husna, ini salah satu nama Tuhan kan? Wujud, kidam, sifat Tuhan kan? Nature-nya dia gitu, wujud sang ada gitu. Ada yang selalu ada. Nah, ketika saya mengalami air yang di gelas ini saya minum, maka saya kenali secara cermat realitas yang saya minum. Ketika saya kenali, maka saya tahu sifat-sifatnya Bang Arif.
cair, bening, menyegarkan gitu ya. Kalau dalam konteks yang lebih teliti H2O gitu-gitu deh. Nah, itu namanya mafhum. Ya, mafhum. Mafhum ini ya jadi bahasa Indonesia jadi pemahaman kan? Pemahaman, mafhum. Aku udah mafhum gitu, pemahaman. Adanya di mana? Adanya di akal. Ya, di benak ini yang disebut sebetulnya konsep ya. Konsep. Mafhum ini berarti wujud mental kan? Wujud mental ini mulai teliti nih teman-teman. Dari mana datangnya wujud mental ini? Dari pengalaman nih. Pengalaman realitas minum itu jadi pengetahuan saya tentang air itu sesuai dengan kenyataan kan? Ada kata-kata sesuai. Nah, sesuai ini yang disebut konsepnya itu sesuai. Sesuai dengan konsep kenyataannya kan? Ini yang disebut sebetulnya definisi. Definisi logis ya. Sesuai kenyataan. Tapi ada di benak kita isi itu mafhum cuma ide mentah. Ya kan? Apalagi kalau kita mendengar satu kata baru kan? Matirtir misalnya bahasa Batak itu apa ya gitu kan susah. Atau alien gitu. Ide mentah ini itu mafhum yang belum matang. Itu kalau di bahasa Inggris suka disebut itu notion. Notion itu ya gagasan aja. Nah, kita terus terang kalau jujur, pengetahuan kita tentang apapun, Tuhan misalnya, itu gagasan-gagasan mentah kebanyakan. Gitu ya Pak Adi ya. Jadi pada waktu kita menemukan satu kata baru, ada gagasan mentah di benak kita. Gagasan tentang sesuatu. Ya. Nah, para filosof Islam, teman-teman sekalian, itu sangat memperhatikan perbedaan yang tajam antara konsep di benak kita dan realitasnya. Gitu. Kira-kira gitu. Ya. Terus terang, apalagi di era digital ini, kita banyak mendapatkan berita. Tapi belum tentu itu sesuai dengan realitasnya kan. Belum lagi berita yang dikemas seseorang itu ada interpretasi dari wartawan. Ada pengkondisian. Dan kita tangkap berita itu dan kita juga menafsir sesuai dengan keterbatasan akal kita. Apalagi kalau kita lagi galau, lagi down gitu. Jadi persoalan banyak orang tentang mengenal realitas apa adanya itu banyak terjebak di persepsi pemahaman-pemahaman yang tidak keliru, yang keliru. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian dari uraian yang tadi itu, saya terus terang bersyukur banget sewaktu kuliah di pasca sarjana falsafah tidak diterangkan juga seperti ini gitu. Jadi selalu ini ada 4 derajat nih. Tulisan, ya. Tulisan, lisan, mafhum, sama misdak. Nah, malam ini kan kita bicara perbedaan understanding konsep wujud dengan misdak kan? Kira-kira gitu. Nah, konsep wujud yang di banyak orang itu sebetulnya lebih banyak kepada notion kan, Bang Arif? Ya enggak? Jadi notion gitu. Jadi kebanyakan orang, apakah mereka betul-betul tahu Tuhan gitu kan, tahu setan, tahu malaikat gitu, tahu neraka. Nah, selama ini kita mendapatkan ada sih kan ada di Quran, ada di teksnya ada di Quran. Ya. Tetapi penjelasan dari seorang penutur agama itu juga sudah mengalami reduksi gitu. Sudah mengalami reduksi dan kita pun menangkapnya beda. Gitu kira-kira. Jadi setelah itu dipahami, kita mau masuk kepada tema yang sentral ini, Bang Arif, ya. Tema yang sentral. Nah, coba kita membahas sekarang. Saya hapus boleh ini bisa di save, Bang Arif ya. Di save aja udah. ya. Ya. Dari save ya.
clear aja ya. Udah paham ya teman-teman ini ya. Jadi misalnya kata kafir gitu kan. Kata kafir ini nanti mafhum orang macam-macam nih. Ini bisa pertengkaran zaman pilkada DKI ini. Ini kan ada di Quran kafir gitu kan bahasa Arabnya. Kafir gitu. Nah, kata kafir ini ada yang mafhumnya itu adalah beda agama, di luar Islam, ada yang tertutup, ignoran, begitu-gitu. Jadi apa itu water? Kita bilang air. Sebetulnya kita tidak mengekspresikan konsep air. Cuma Kita menerjemahkan. menerjemahkan. Itu namanya lateral meaning. Apa itu Allah? God. Nah, jadi kebiasaan berpikir orang awam pada umumnya ordinary people itu dia pikir dia udah tahu sesuatu padahal dia baru mengganti kata tentang yang ditanyakan gitu. Apalagi bicara apa itu manusia, apa itu diri. Aku, kita semua menggunakan kata aku. Aku. What do you mean I am dalam perkataan itu? Aku sedih. Berarti dia mengidentikan aku dengan sedih. Ketika nampil misalnya seorang selebriti mukanya di Instagram, tahu-tahu di komen netizen, dia tersinggung. Nah, bagian dirinya yang mana yang tersinggung itu kan gitu. Itu tadi yang Bang Arif bilang kan, bagian dari dirinya yang mana? Apakah dirinya yang tersinggung itu dirinya yang asli atau tidak gitu. Nah, makanya memang kajian di Sua Guru ini memang betul-betul mengajak kita teliti nih di sini. Selain ada kita coba jalan-jalan dalam seperti apa para filosof diskusi, terus juga dari Advaita Vedanta kita langsung menarik kepada diri kita. Sejauh mana aku sudah memahami itu. Kalau berfilosofi kan kalau kita ngawang-ngawang terus sampai kemana-mana tuh kita teliti. Tapi begitu kita kaitkan pemahaman itu dengan diri kita, itu self-inquiry. Belakangan ini teman-teman ada orang juga mulai diskusi mengenai UFO ya, atau makhluk asing gitu. Ya enggak? Nah, mereka mau kasih terminologi alien gitu. Nah, wah ada loh pesawatnya, ada apa gitu kan. Nah, sekarang itu penampakan atau memang ada realitas fisiknya atau jangan-jangan ada orang yang halusinasi lagi apa terlalu kuat pikirannya sehingga dia melihat itu gitu. Ini yang mana nih yang sebenarnya terjadi gitu kira-kira. Ya, jadi mudah-mudahan dari paparan yang barusan itu mulai teman-teman jadi sering-sering melakukan ikro gitu kalau di Al-Quran. Membaca atau self-inquiry, bertanya, selidiki. Apakah sebenarnya saya udah tahu konsep ini atau saya udah tahu kebenarannya ini gitu. Oke ya, nah kita coba masuk lagi kepada contoh berikutnya Bang. Ya. Ini nggak ada yang buka video ini ya, Pak Adi nggak mau buka video Pak Adi. Iya Pak, sudah buka video. Sudah ya, biar bebas ada lah. teman saya ngobrol gitu. Saya kayak ngomong sendiri padahal ini diskusi berat Pak sebetulnya. Tapi mendengarkan terus Pak. Oke ya, makasih Pak. Nah sekarang kita coba analisa ya. Ini misalnya. Nah ini kan yang di atas ini suka kita kasih nama di bahasa Indonesia api ya. Ya kan? Nah, api ini kan secara fisik membakar. Jadi kalau saya misalnya Pak Adi ya, Pak Adi jago nih melukis, tapi saya coba. Wah, itu juga bagus sekali Pak Ramean. Oh gitu ya, itu agak gimana gitu ya. Ini biar tangkap aja nih. Iya. Nah, jadi ketika saya seeing ya, melalui panca indera ya, panca indera, teman-teman, maka ini kan terbayang di sini kan, ya kan, terbayang ya Pak Adi ya. Iya.
Ini kan disebut memori ya, image. Ini salah satu mahfum. Nah, yang ini nih, ini disebut misdak api kan? Misdak api. Nah, yang membakar itu apanya? Ya kan? Bedakan misdak api ini dengan misalnya yang di gelasnya. Ini mudah-mudahan yang sambil tiduran pakai dasar bisa nyimak nih. Seru nih. Ini kan air ya. Air itu ada kan? Air ada. Oke. Ini kalimat. Api ada. Ada yang menyamakan api dan air itu sama-sama disebut ada atau eksis. Api eksis. Air eksis. Ada. Nah, tapi ada yang membedakan api sama air kan? Yang membedakan eksistensi api dan air, keperbedaan itu di dalam bahasa Arab itu namanya mahiyat. Tadi Bang Arif sudah kasih tahu. Mahiyat Pak Adi. Ini jangan sampai lupa nih. Mahiyat itu adalah kadang disebut esensi. Kalau Profesor Nasar suka nyebut itu kuiditi Bang Arif. Kuiditas. Kuiditas. Itu Bang Riki ya. Jadi mahiyat itu berasal dari kata mahua. Mahua itu artinya ma itu apa, huwa itu apa itu? Api adalah eksistensi panas membakar bercahaya. Nah, keunikan kekhasan dari eksistensi api itu namanya kuiditas. Kadang saya suka nyebut itu keapaannya gitu loh. Keapaannya gitu ya. Atau keapiannya gitu loh. Nah, misalnya apa itu Riki? Nah, susah kan mendefinisikannya. Saya kadang-kadang Bang Riki kalau lihat bukunya Om Beben, Mas Beben, itu nongol dia di benak saya. Kerasa banget Bang Riki. Nah, akhirnya saya merenungkan dengan jelas di benak saya, Mas Beben itu apa gitu, Almar. Iya kan? Ada kan satu makna Mas Beben di benak saya, konsep. Nah, ini ada yang sudah ngomong nih, jadi kangen Om Beben. Nah, dia punya makna juga di benak dia. Arif bisa nangis juga nanti Arif. Bisa nangis juga Arif tuh. Jadi kita semua punya pengalaman tentang sosok almarhum Mas Beben. Dan kita semua punya makna personal, subjektif tentang dia. Ya kan Bang Riki? Ya. Nah, tapi apakah esensi Mas Beben itu belum tentu itu. Jadi ada esensi, kuiditas, keunikan Mas Beben. Sama seperti misalnya pemain blues, Eric Clapton, B.B. King gitu ya. Sama-sama main blues, tapi ada yang khas pada B.B. King, ada yang khas pada Eric Clapton. Ada yang khas pada John Mayer gitu. Ya enggak? Nah, kekhasannya itu namanya mahiyat. Gitu kira-kira. Kekhasan dari seseorang itu, kekhasan dari sebuah eksistensi, itu namanya apa Pak Adi? Kekhasannya? Nah, namanya apa tadi bahasa Arabnya? Mahiyat. Mahya, dari mahwa. Iya. Itu mahiyat. Ini kalau Bapak baca buku filsafat Islam, ini Bang Riki pasti baca-baca itu, opo sih mahiyat ini, mumet itu. Sekarang dapat nih Bang Riki malam ini. Saya butuh atau bahasa Inggrisnya quiddity. Saya lebih suka quiddity. Karena kalau eset, makanya kan para perennialis itu kadang the essential of Syed Hussein Nasr. The essential of Fridtjof Schwann. Gitu. The essential of Beben Supendi gitu. Iya kan? Jadi siapa yang bisa menuliskan dharma atau kekhasan dari seorang Mas Beben? Tadi Arif bilang,
orang mengenal pardamen apa? Self inquiry ataupun ikro gitu. Jadi kita semua ini hadir ke alam semesta ini dengan segala bentuk pengalamannya. Kita kadang nggak tahu, aku ini sebetulnya misi khasnya apa. Gitu. Itu namanya tidak kenal diri. Api misinya jelas kan, perannya di alam semesta, membakar, panas, masak untuk bikin bakso, gitu loh. Dan di beberapa ayat Quran, api itu dijadikan satu terminologi untuk mengenalkan Musa bertemu Tuhan. Nah ini nih benar nih. Setiap Selasa malam Om Beben menemani kita gitu, gitu kan? Nah jadi teman-teman sekalian, yang membuat sesuatu eksistensi satu berbeda dengan eksistensi yang lain, namanya apa Bang Riki? Iya. Yes, lulus itu. Antara huwa, sorry Bang Name, mau nanya Iya. belum berlanjut. Ada huwa dan mahua, ada wujud dan mahiyah, atau kuiditas. Ada atau itu apakah sama dengan mawujud? Nah, mawujud beda nanti. Oh beda, oke. Beda. Mawujud itu, kalau wujud itu ada, sang ada. Kalau mawujud itu menampil, menampak gitu. Makanya mawujud itu berderajat. Jadi misalnya Bang Riki di kamarnya itu ada gitar, itu lebih tepat disebut mawujud. Bang Riki kemarin 3 minggu yang lalu saya bilang, suka mobil apa? Ferrari merah. Nah, Bang Riki sebagai wujud hakiki itu tiba-tiba membayangkan, set menampil. Nah, itu namanya mawujud. Menampak, appearance gitu. Jadi mawujud itu bukan ada yang sesungguhnya, tapi eksisnya menampak, menampil. Karena wujud, jadi wujud lebih primer. Wujud lebih primer daripada mawujud. Mawujud itu ada mawujud fisik, material, banyak banget kita lihat dengan panca indera. Ada mawujud imajinal, mawujud mental. Oke? Yang nanti kalau kita sudah mulai punya tem-tem khas ini, kita berani, apa sih sebetulnya jin? Apa sih hantu? Apa sih pocong? Dia itu mahfum saja di benaknya orang Indonesia Nusantara, atau memang ada fisiknya, misdak fisiknya kan? Nah kalau misdak fisiknya pocong itu kan pakai baju putih, diikat-ikat gitu, wah, kan gitu. Itu menakutkan nggak kira-kira? Enggak, dia cuma lompat-lompat aja kan gitu. Iya nggak sih? Physically. Yeah. Tetapi yang menakutkan apa? Mahfumnya nih. Mahfumnya ini mengganggu nggak sebenarnya? Harusnya enggak, iya enggak? Buktinya apa? Nih buktinya nih. Ini pertanyaan penting tadi. Ini kan misdak api nih. Membakar kan, kalau kita pegang kan panas. Faiz kan? Kalau pegang api panas kan? Pegang api panas. Iya enggak? Oke? Nah, terus begitu kamu lihat api ini, kamu tutup matamu, maka nampak di benakmu api kan? Di mahfum kan ada api juga nih di sini. Ini namanya mahfum api. Mahfum. Mahfum api. Nah, oke. Api itu punya efek apa? Membakar kan? Ya enggak? Yang membakar itu sifat apinya, mahiyatnya, itu yang disebut mahiyat ya. Atau sebetulnya wujudnya. Gimana Faiz? Sifatnya sih. Nah ini selalu begitu Bang Arif ya. Jadi selalu begitu. Saya juga dulu berpikir Bang Riki gitu. Yang membakar itu wujudnya, wujud apinya, atau mahiyatnya.
Sifat sih, kayaknya sifat. Wujudnya Bang Damai. Yes, Pak Adi dapat. Secara logika kayaknya mahiyatnya kan. Mahiyat itu sifatnya. Bisa nggak mahiyat ada tanpa wujud? Bang Riki. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Saya ulangi ya, saya juga dulu berpuluh-puluh kali nih diulang. Jadi dalam setiap maujud api, maujud air, maujud apalagi, itu selalu ada dua teman-teman. Wujudnya sama mahiyatnya. Wujud itu ya yang membuat mereka itu eksis. Kalau mahiyat itu yang membedakan satu maujud dengan maujud yang lain. Saya suka kasih analogi gini, Bang Faiz. Tahu kan tanah liat? Tanah liat itu masih cair ya. Nah, tanah liat itu diolah nih teman-teman. Itu ada yang diolah menjadi bentuknya cangkir. Oke? Tanah liat dari wujud yang sama kan? Dari bahan yang sama. Bahan dasar yang sama, itu diolah jadi teko. Dari wujud tanah liat yang sama diolah jadi periuk. Nah, ada teko, ada periuk, ada cangkir, ada tiga bentuk. Nah, keperbedaan tiga bentuk ini, keperbedaannya itu namanya mahiyat. Membuatnya khas. Tapi yang menyamakan teko, periuk, sama cangkir apa, Bang Riki? Sama-sama wujud tanah liat, betul? Ya. Oke? Jadi satu wujud bisa berbagai wujud. Bisa berbagai bentuk maujud yang membedakan maujud satu maujud itu mahiyat. Mahiyat dia jenis sifatnya. Iya, kekhasannya. Makanya quidity namanya. Mesti terbiasa. Saya kadang ke bahasa Indonesia agak susah. Bahasa Indonesianya apa mahiyat? Ya paling banter ya keapaan. Variasi. Sifat paling juga nanti sifatnya. Kekhasannya boleh nggak kekhasannya? Keunikannya bisa juga, ya kan? Iya, bisa. Keunikan boleh, mahiyat itu boleh disebut keunikan. Tapi karena kata quidity juga dari bahasa Latin quides. Apa itu? Nah, jadi sama kan? Dalam bahasa Indonesia keapaannya juga. Apaan? Keapaan. Jadi di Suaguru Mahia, kita sebut mahua. aja deh keapaan gitu. Jadi bahasa Indonesia miskin. Tapi kalau di bahasa Inggris ada quidity ya, quintessence ya. Quidity. Jadi pikiran kita itu selalu bertanya tiga yang utama, filsafat, Pak Is. Apa itu? Itu berarti jawabannya apa? Mahiyat kan? Ya. Quidity kan? Ya, Oke. Kalau bertanya, adakah itu jawabannya apa? Wujud dong. Nah, ini keren banget sih. Saya butuh 5 tahun memahami begini. Jadi kalau kita bertanya, apakah dame? Itu jawabannya pasti mahiyat. Apakah Bebe, Mas Beben? Itu mahiyatnya Mas Beben. Quidity-nya. Jadi kalau teman-teman nanti bermimpi sama sosok yang sudah meninggal, kita bertemu mahiyatnya, benar nggak? Oh iya. Malaikat mungkar dan nangkir sama-sama menanyakan siksa kubur. Nah, mahiyatnya mungkar apa? Mahiyatnya nangkir apa? Mungkar nanya yang baik, nangkir nanya yang... Ya, itu mahiyatnya. Sederhananya kan gitu. Gitu. Nah, gimana supaya saya ketemu malaikat mungkar nangkir itu? Malaikat itu keberadaan apa? Wujud apa? Wujud fisik. Nah, kalau ini kan nur. Nur itu orang pikir lagi cahaya lampu gitu. Kalau para filosof Pak Is, malaikat itu clear mereka nyebut itu keberadaan intelektual.
Ya, keren kan? Jadi malaikat-malaikat yang kita dengar selama ini dari dogma ada 10 wajib, Bang Riki, itu sebetulnya keberadaan mental, intelek. Makanya dikasih kekhasannya itu fungsi. Malaikat Jibril, mahiyatnya apa? Menyampaikan wahyu. Malaikat Michael, Mikail, membagi rezeki. Sama juga di Hindu sebetulnya. Ada Ganesha, ya kan? Ada Siwa, ada Wisnu, gitu. Jadi konsep kita tentang yang kita tanya itu berbeda nggak dengan misdaknya? Nah, kebanyakan orang awam belum tahu konsep, Bang Riki. Mereka itu baru tahu notion, ide mentah. Makanya galau. Kalau konsep air secara definitif itu tidak berubah. Dari mana? Dari pengalaman. Cair, bening, menyegarkan. Itu mahiyatnya air, benar nggak? Jadi orang-orang awam itu mendefinisikan sesuatu dari keterbatasan pengetahuan akal dia. Jadi dia belum nyampe kepada konsepnya. Jadi kalau para filosof menggunakan kata konsep faiz, itu berarti definisi yang universal. Nggak seenaknya jadinya. Makanya kan agama coba. Agama kan bahasa apa? Sanskerta. Bahasa Inggrisnya apa? Religion, religio. Bahasa Qur'annya apa? Din kan? Jadi sekarang misalnya Bang Riki jatuh cinta pada satu sosok. Sosok perempuan misalnya. Yang dicintai apanya? Tubuhnya, quiddity-nya, atau apa? Atau wujudnya. Wujudnya fisiknya atau wujud hakikinya. Fisik itu kan maujud, bukan wujud hakiki. Berarti mahiyah itu berkembang. Mahiyat itu sebetulnya mahiyat awam itu berubah-berubah. Tapi mahiyat as it is dari ilmunya Tuhan nggak berubah, Bang Riki. Makanya saya bedakan antara notion dengan konsep. Kalau air kan dari zaman dahulu sampai sekarang sama kan maknanya, ya nggak? Api maknanya dari dulu sampai sekarang ya panas membakar bercahaya dong. Nah, itu mahiyat kan, konsep kan, itu tidak berubah Kang. Tapi lampu merah maknanya apa? Sekarang. Berhenti. Nah, bisa dong kita ganti, anak milenial ganti aja deh merah itu jalan, bisa dong. Karena itu tidak hakiki. Ya. Itu gagasan yang dipengaruhi oleh culture. Tapi mahiyat dalam pengertian filosofi, ya memang fix. Itulah kerjaannya Aristoteles lama banget. Mendefinisikan satu dengan yang sampai ribet banget. Nah, ketika kita sudah tahu mahiyatnya sesuatu, kita jadi clear, kita bisa komunikasi dengan dia. Mahiyatnya Mas Beben masih eksis nggak di dirinya Bang Riki? Masih. Mahiyatnya Dame mulai pelan-pelan ya. Mahiyatnya Bang Dame mulai masuk nih ke Bang Riki. Nah, mahiyatnya Dame itu dari mana? Sebetulnya dari substansinya kan, wujud hakikinya. Itu apa? Nanti disitulah the self. Jadi kalau kita kagum pada seseorang, tahap awal kita akan lihat bentuk luarnya. Tapi kan itu berubah kan? Lama-lama kita mulai mengenal dia itu lebih ke kualitas soulnya. Lama-lama kita kenal lagi mahiyatnya itu sampai kepada yang terdalam. Sampai kita menyadari wujudnya sosok yang guru ini adalah nama-nama Tuhan. Sampai menemukan mahiyat yang hakiki. Yang tidak berubah. Mahiyat yang tidak berubah. Oke Bang Riki? Nah, jadi teman-teman sekalian,
malam ini setidaknya teman-teman sudah mulai dapat bahwa ada wujud api, itu namanya wujud. Ini namanya maujud ya. Maujud. Ya kalau ininya di bahasa Arabnya begini, al-maujud. Gitu. Dalam setiap maujud pasti ada wujud dan ada mahiyatnya kan? Tiga ini yang saya mau terangkan sebetulnya malam ini. Wujud, maujud, wujud, sama mahiyat. Ada pertanyaan, Bang Riki? Atau lanjut? Lanjut, Bang Damai. Lanjut dulu ya. Nah, saya tadi sudah siapkan satu bahan-bahan. Ya, jadi malam ini masih intro tadi ya. Masih intro tadi itu supaya nah jadi ini ada satu buku teman-teman yang ditulis oleh satu tokoh namanya Toshihiko Isutsu. Beliau ini menguasai 30 bahasa teman-teman. Orang Jepang. Toshihiko Isutsu, beliau menulis judulnya buku The Concept and Reality of Existence. Nah, kalau kita bisa menyelami esensi, substansi atau intisari dari buku ini, banyak hal yang nanti bisa kita pahami dari kehidupan ini. Jadi the concept and the reality of existence. Nah, tadi kan kita sudah mulai dari satu proses penyelidikan. Apakah itu? Jadi Faiz itu kalau mau tes sesuatu itu selalu mulai dari pertanyaan apakah itu gitu kan? Ya enggak? Atau yang kedua, adakah itu gitu ya? Kalau adakah itu kan menanyakan wujudnya kan? Ini wujudnya ini apa nih? Wujud apa nih? Fisik, mental juga itu persepsi doang, atau makna definitif, atau cuman gagasan mentah gitu ya? Gitu ya? Nah, mengapa itu ya? Ini selalu kalau kita mau tahu sesuatu selalu tanya nih tiga ini. Nanti kita akan melakukan penjelajahan intelektual. Siapakah itu? Itu kadang juga bagian dari pertanyaan, tapi ini tidak substansial. Siapakah itu? Itu biasanya kita fungsi itu Faiz. Siapakah itu? Itu Ustadz. Siapakah itu? Ini suaminya siapa gitu. Siapakah itu? Itu. Nah, itu identitas sosial yang dibentuk tidak hakiki ya. Kalau hakiki ini ya, apakah itu lebih hakiki daripada siapakah itu. Makanya beberapa guru ketika bertanya who am I, siapa aku, mereka masuk lagi lebih dalam apakah aku gitu. Iya. Karena kalau siapakah aku nanti kita akan menjelaskan identitas ini. Siapakah Ricky? Oh, basis. Nah, itu siapakah gitu. Tapi apakah Ricky? Wah, itu nanti mahiyat itu. Tidak semudah yang dikira itu untuk mempretelin itu. Makanya kadang kita kesal sama orang apanya nih? Pada personality siapakah atau sama mahiyatnya gitu. Coba deh Faiz, kalau kamu kesal sama orang sama apa? Jangan-jangan cuman karena ada satu persepsi sosial yang kita kebentur sama dia, itu jadi ribet gitu. Kalau api itu mahiyatnya apa Faiz? Mahiyatnya api coba. Mahiyatnya ya membakar paling. Panas, membakar, bercahaya ya. Oke? Itu mahiyat api kan teman-teman ya yang hadir sini. Kalau tiba-tiba api itu membakar rumah, apakah dia jahat? Enggak, karena alamiahnya emang kayak gitu. Nah itu emang dia begitu gitu loh. Jadi kalau kita tahu ini memang orang hadir ke dunia ini memang style Fir'aun gitu loh maksudnya.
mahiyatnya Fir'aun kan. Jadi ya memang dia begitu, gimana dong? Masa kita ribet, tinggal menyesuaikan diri aja. Kalau kita udah tahu api itu panas membakar bercahaya, ya jangan sentuh dong. Jadi salah satu, nah ini Bang Arif, diskusi filosofi di sebuah guru ini, setelah kita bahas ini 1,5 jam, misalnya, kita jadi cara melihat sesuatu itu jadi lebih clear, ya nggak? Misalnya nih, tiba-tiba duitmu diambil orang, Faiz. Kamu nyebut apa dia? Duitmu diambil orang itu. Ya, nyolong paling. Nyolong paling. Pencuri kan? Maling, Nah, maling. Persio itu namanya apa? Sebenarnya bahasa zaman dahulu bagus, Faiz. Namanya pindah tangan gitu. Cuma pindah gitu. Emang pindah. Iya, pindah aja kan. Ah, itu cara berpikir filosofi yang apa adanya itu gitu. Tapi orang, oh dia nyuri, dia nyolong, macam-macam. Dia korupsi. Bang Riki dapat rezeki dari manggung, dapat orang, atau dikasih sedekah. Adanya kan yang penting ada pertukaran, pengaliran, ya sekarang namanya uang gitu kan. Ya enggak? Jadi teman-teman sekalian yang berbahagia di forum ini, sekarang mulai lebih teliti melihat segala sesuatu. Mahiyat, wujud, sama apa namanya tadi? Maujudnya gitu. Saya suka kasih contoh gini Bang Riki. Bang Riki ya. Tapi ini kita online nggak apa-apa lah. Ini apa Bang Riki? Uang 100.000. Nah, disebut uang ya. Sebetulnya kan kalau kita teliti pakai cari mahiyat, cara apa ini? Kita sebut uang. Sebetulnya kertas, benar nggak? Iya. Ya nggak? Oke? Oke. Sebenarnya ini physically ini kertas, betul? Betul. Uangnya di mana? Makna yang kita berikan, betul? Di tulisannya. Bukan, makna yang kita berikan. Kita kan ngasih mafhum nih ke sini. Iya nggak? Physically ini kan kertas. Ada warnanya, ada gambar Soekarno-Hatta. Uang itu di mana? Di mindset. Dapat nggak, Bang? Iya, mafhum di benak kita ini namanya alat tukar di Indonesia. Oke? Di Amerika belum tentu laku ini. Pasti nggak laku. Ya, iya kan, di sana dolar kan gitu. Nah, jadi sekarang dengan pemahaman mafhum, mahiyat, wujud fisiknya gitu. Ini wujud fisiknya kertas. Mafhumnya apa? Alat tukar, betul? Ya enggak? Ya. Alat tukar nih. Jadi uang itu ada di mana? Ya. Zaman dahulu sejarah uang, dulu barter. Lu punya beras nggak? Ya, gue punya kambing. Ah, gitu. Tukar. Itu sebenarnya lebih real. Lebih banyak misdaknya kan? Nah, sekarang karena udah ribet, digantilah dulu uang logam, emas. Ya kan? Berapa karung beras, itu jadi berapa logam emas. Karena ada orang kaya berapa logam emas, akhirnya berubah jadi kertas. Ya enggak? Dari uang kertas itu jadi surat-surat berharga. Setelah itu jadi tabungan. Sekarang jadi ini Bang Riki. Sekarang lebih ribet lagi Bang Riki. Di sini Bang. Iya. Makin digital. Sebenarnya ini real apa enggak nih gitu. Maujud ini nih. Tapi karena itu jadi kesepakatan di sebuah masa dan peraturan, ada rules of the game-nya, itu jadi berlaku. Padahal hakiki apa enggak tuh? Apalagi nanti kripto, ya enggak? Uang kripto itu Bang. Bitcoin. Jadi
Ya, kebanyakan Nah, udah nggak ada underline-nya. Udah nggak ada lagi underline-nya, nggak ada lagi apa misdaknya gitu yang direlevankan, nggak ada lagi. Nah, melalui pemahaman konsep dan realitas wujud, tadi udah dipretelin dengan bahasa yang mudah-mudahan mudah dimengerti. Kita jadi tahu yang hakiki, yang primer yang mana? Wujud hakiki. Ada loh orang, Bang Riki, lihat angka-angka di laptopnya itu naik turun tuh statis itu, ya kan, naik saham itu bisa bunuh diri dia. Di sini kan. Jadi setidaknya malam ini teman-teman sudah mulai jalan-jalan untuk teliti dalam berpikir. Ada misdak, realitas wujud itu, ada mafhumnya, ya kan? Dan maujud-maujud itu banyak tampil di depan kita. Ya, ada wujudnya, ada mahiyat yang membedakan. Nah, mahiyat itu tadi kita bahas, ada ide, ada kesepakatan, apa namanya, makna sebagai kesepakatan. Tapi ada makna yang lebih hakiki, Makanya orang-orang yang paham hakikat, Bang Riki, uang itu sebetulnya alat tukar, tapi di balik pemberian uang itu mereka menyaksikan wujud atau mahiyat cinta. Makanya di Quran namanya sedekah. Nah, gitu. Seru nggak, Bang Riki? Seru ya? Seru. Jadi yang menakutkan bagi orang itu mahiyat setan. Dan mereka tidak betul-betul mengenal mahiyat setan. Nanti kalau kita lebih dalam, ternyata setan itu penggoda yang diutus Tuhan untuk mematangkan kita. Ya nggak, Bang Faiz? Jadi setan itu, iblis itu rupanya diutus untuk menggoda supaya kita matang. Jadi bisa dibilang guru dong ya? Ya, bagi orang ngerti kan. Kalau bagi yang nggak ngerti, ketipu mulu kan gitu. Gitu. Nah, ini Bang Riki, ini kayak fingering juga nih kita. Bang Riki fingering bass, ya. Terus ini fingering mental. Latihan mental, itu berfilosofi, self inquiry, supaya kita bisa membedakan satu sama yang lain. Oh, ini maujud, ini semua kan maujud, apapun yang nampak disebut maujud. Nah, yang membuat dia eksis itu sisi wujudnya, tapi yang membuat dia berbeda satu dengan yang lain itu namanya mahiyat. Bedanya maujud dan wujud itu sendiri? Oke, bagus Mbak Intan. Terima kasih. Ya, oke, bagus, Mbak. Bagus. Saya hapus ya. Nah, jadi apapun yang eksis, Mbak Intan, itu namanya maujud. Apapun yang eksis, itu namanya maujud. Menampil, appearance. Ini maujud. Oke. Jadi tapi maujud ini ada fisik, betul? Yes. Ada mental. Yes. Ada juga spiritual gitu dulu deh ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ambil yang fisik dulu. Ada maujud api, betul? Yes. Ada maujud air, betul? Yes. Api eksis, betul? Yes. Eksisnya itu namanya wujud. Oke? Oke. Air eksis itu ada wujud air. Oke? Iya. Wujud. Nah, air sama api beda kan? Beda dong, beda wujud. Nah, yang membedakan bukan beda wujud, yang membedakan itu mahiyatnya. Oh, ya, mahiyatnya. Gitu dong. Ya. Clear ya? Iya. Saya butuh 5 tahun nih biar ngerti, Mbak, perbedaan antara maujud, wujud dan sama mahiyat. Nah, jadi kita akan paham sebetulnya wujud itu, Mbak Intan, itu satu sebetulnya.
wujud. Oke. Ini sebetulnya yang disebut Tuhan, Mbak. Dia juga. Iya, satu-satunya wujud itu adalah Tuhan. Nah, mahiyat ini adalah nama-namanya, penampilannya. Betul. Nah, ini yang membuat, ini kalau filsafat dikaitkan dengan tasawuf itu jadi asik gitu. Betul. Nama atau peran ya? Bisa ya, juga. Kalau nama itu kan sebetulnya kan yang membedakan satu sama yang lain. Kan kalau peran itu sudah turunan-turunan keberapa gitu. I see, ya. Yeah. Jadi di Dame itu ada nama intelek, ilmu, ada nama Rahman Rahim. Jadi pada manusia itu komplit dia mahiyat-mahiyat dari Tuhan, itulah nama-nama Tuhan. Tapi esensinya, wujudnya manusia itu adalah keberadaan dia. Ya, wujud jadi satu. Iya, wujud itu satu. Maujud itu ini kan penampilan, appearance. Ini yang penampakan, bisa fisik, bisa mental, spiritual. Kalau spiritual itu kan nanti nama-nama kan. Jadi kayak penampilan Mas Beben, kita taunya bukan fisiknya lagi sekarang kan? Bukan fisiknya lagi. Dan itu sebetulnya itu masih eksis. Masih, ya. Gitu dong. Nah, jadi teman-teman sekalian yang berbahagia, ini sangat... Ini maujud, itu apapun yang nampil ya. Bisa fisik. Sekarang ada tambahan, Mbak, virtual. Virtual. Nah, ini gue foto doang nih. Iya, itu virtual nih. Jadi maujud fisik, maujud virtual, maujud mental. Mental ini juga banyak nih. Ada makna mentah ya kan? Ada makna definitif kan? Iya. Ada memori, gambaran mental gitu loh. Oh iya. Jadi sampai begitu, itulah gunanya kita belajar filosofi. Biar kita bisa detail memahami sesuatu. Betul-betul ada furqon. Kalau kita kesal sama seseorang, kita mesti bisa bertanya pada diri sendiri. Self-inquiry. Sebetulnya yang gua kesalin apanya dari dia. Betul. Kan gitu. Sifatnya ngeselin. Nah, sifatnya ngeselin. Nah, sifatnya ini nampak karena diriku yang mana yang bisa melihat. Kalau aku dari wujud, kalau aku jadi wujud, wujud hakikiku. Aku ngelihat dia adalah diriku. Nah, loh. Betul. Nggak jadi kesel deh. Nggak jadi kesel deh. Kalau di sini kan ada gambar Mbak Intan. Ada gambar Bang Riki. Ada berapa? 23 orang. Tapi wujudnya semua apa? Screen. Nah, itu wujud. Ya. Jadi screen ini Bang Riki. Kan Bang Riki ada laptop kan? Nah, itu namanya screen-nya lah wujud. Mahiyatnya mana? Mahiyat gambar Bang Riki, mahiyat gambar Dame gitu. Makanya di level terdalam teman-teman, wujud adalah mahiyat. Mahiyat adalah wujud. Itu yang dikatakan Syekh Suhrawardi. Kalau baca doang nggak ngerti nih. Nggak ngerti benar. Nah, kalau Ibnu Sina lebih menekankan maujud. Dia melihat manines banyak. Kalau Ibnu Arabi, satu-satunya yang aku saksikan adalah wujud katanya, makanya wahdatul wujud. Jadi Mbak Intan, kalau kita udah sampai pada kontemplasi al-wujud, maka kita akan menyatakan al-ikhlas kan? Qul huwallahu ahad. Satu. Katakanlah dia wujud Allah ahad. Nah, loh, selesai udah. Nah, itu yang disaksikan oleh Siddhartha Gautama. Dia ngelihat semuanya empty. Right. Wujud yang tunggal. Nabi Muhammad menyebut, kita menghadap di situ ada wajah Allah. Nah, itu mahiyat, Mbak. Wajah-wajah itu masih beda-beda. Oh, masih beda-beda, betul. Masih beda-beda. Yang banyak belum itu tunggal. tadi. Maujud itu sebetulnya wujud yang tunggal, at the same time mahiyat-mahiyat yang beda-beda. Jadi kalau kita lihat wajah-wajah, wajah pohon, wajah mangga, wajah apel, itu namanya mahiyat-mahiyat. Tapi di dalamnya itu wujud yang tunggal. Iya, betul. Nah, sekarang pandemik nih. Pandemik ini kan mahiyatnya, wah ini ribet nih gitu. Tapi kalau kita melihat dari sang wujud, the self, dia juga. Kita ngelihat, iya, udah.
ini pendekatan filosofi. Nah, kalau pendekatan tasawuf, Vedanta, spiritual, itu dia hening. Makanya yang ada pada mulanya adalah void, keheningan, suwung, wal awalu, wal akhir. Ya, waktu mahasiswa dulu kan belajar ini. Pusing sendiri. Pusing, Filosofi. Mbak. Ya. Saya dari filosofi dulu baru ke spiritual. Oh. Itu jadi matang justru Mbak Intan. Saya fakultas sastra. Iya. Iya sih, iya sih. Gimana Faiz? Ada yang ini? Dan di semua buku filsafat Islam yang selalu saya baca, ya filsafat Islam, tasawuf itu muter-muter soal ini aja, wujud, Iya, wujud ya, kita wujud masih terus. wujud. Kayak banyak banget gitu yang mereka bahas, apa aja sih wujud itu dipretelin. Tapi Bang Riki, begitu kita ngeh, itu jadi transparan. Iya. Iya betul sih. Bukunya itu Fuad Hasan apa? Transcendent. Bukunya Pak Fuad Hasan itu juga Ya. tuh tahun. Iya. Pusing juga. Jadi di dalam filsafat Islam, Sabzawari khususnya, itu di cara berpikirnya filosof Islam itu selalu membedakan dengan tajam konsep wujud sama misdaknya, realitas. Oke. Coba kalau kita jujur sekarang reaksi-reaksi orang terhadap berita-berita yang di virtual reality, itu kan banyak mafhum yang mentah kan? Betul. Iya kan? Tapi itu mempengaruhi jiwa. Ya benar. Urusan ivermectin aja repot. Repot. Apalagi teman-teman, kalau kita sudah merenungkan hakikat nature dari kematian, siksa kubur, surga, itu membuat kita, oh ini toh maksudnya dari teks-teks suci itu. Ya. Dan jadi nggak apatis juga ya? Iya, tidak dogmatis, tidak ikut-ikutan, tidak taklid, tapi betul-betul, makanya saya suka bilang Mbak Intan, ini namanya suluk intelektual. Jadi itu penting juga, apalagi di zaman virtual sekarang ini. Penting the way of knowledge. Tapi di atas 120 lah. IQ yang bisa ngikutin. Kira apaan tuh? Kirain apa? 100. Kalau di bawah 100 sudah susah nih. Tapi Bang Riki ya, teman-teman ya, anak-anak Suaguru itu dari usia 10 tahun, mereka itu sudah mulai dibiasakan begini. Udah, ini pinter nih. Iya, sehingga kalau disebut setan, itu kan kalau ordinary people kan pocong, kuntilanak. Iya. Kalau anak yang udah ini, setan itu kan boleh jadi mahfum yang mentah di benakmu. Ya tinggal tanya Arif aja, maksudnya apa tuh? Gak tahu aku. Ya, apa nih? Gitu. Ya benar. Syaitan. Ya, jadi kalau seorang sufi kan, jadi poinnya itu teman-teman. Jadi kita tanya lagi Pak, jadi setan itu siapa? Nah, setan itu kan sebetulnya adalah keberadaan intelektual yang sering mengelirukan kita. Ya. Dia bisa menampil dalam bentuk form imajinal, form memori, form manusia physically. Pokoknya yang membuat kita keliru, nah itu namanya keberadaan setan. Nah, versi besarnya, monsternya namanya iblis. Iblis artinya ablasa, penentang. Betul. Oh. Apa dia? Sebenarnya dia adalah manifestasi wujud juga kan? Semuanya wujud. Yes. Manifestasi wujud tapi sisi gelapnya. Tapi wujud juga. Makanya ketika udah sampai pada wujud, nggak ada setan. Yang ada hanya dia. Qul huwallahu ahad. Maka begitu sampai kepada ketunggalan, setan juga nggak ada. Tapi he allows to be the Satan itself. Exist. Nah, ketika sudah muncul setan, berarti ada dualitas. Okay. Kalau kita kembali ke ketunggalan, dia disappear. Dia tidak menampil.
Makanya perjalanan Siddhartha Gautama pun sebelum dia lebur kepada nirwana, ketunggalan, kan datang tuh imajinasi setan-setan menggoda dia, desire, syahwat, ini ingatan tentang anak, memori, bordongol semua, wah, disebutlah gentayangan gitu kan. Itu semua apa? Mahfum kan? Mahia semua. Dengan mahiat-mahiat dengan segala kedangkalannya gitu kan. Kalau kita sudah paham mahiatnya setan, benar-benar kita jadi paham perannya dalam perjalanan hidup manusia. Gitu. Nah, itulah mata Krishna. Mata Krishna, kesadaran Krishna mampu melihat Duryodhana itu memang intinya Bhisma. Arjuna belum bisa lihat. Sengkuni ya, gitu loh. Bisa dibilang setan itu sifat? Ya, mahiat kan? Mahiat yang fungsinya mengelirukan. Tapi kalau ngelihat substansinya dia wujud, Bang Riki. Dia bukan setan lagi jadinya ketika dia sudah dilihat sebagai wujud. Iya. Tapi Bang Riki ini jangan dianggap remeh. Maksudnya gini, karena pikiran kini ini kan canggih. Mutar-mutar canggih. Tapi begitu kita, makanya kalau kita bingung, kita tinggal balik ke wujud. Wujud hakiki. Ya. Udah kelar semua tuh. Gunanya tadi di awal itu silent. Silent itu. Wujud dulu, baru nih ngumpul semua mahiatnya. Nah, kalau ini di perlu filosofi nggak sampai ke mahiat kali kita ya. Kalau filsafat Barat, Mbak, filsafat Barat itu kan mereka itu tidak ditemani dengan sisi kontemplasi ke spiritualnya, sehingga terjebak di ruang mental. Dan itu melelahkan, saya juga merasakan itu. Saya bilang sama Arif juga tuh, kalau dia misalnya jalan-jalan ke filsafat Barat, dia tiba-tiba balik tuh ke Mula Satra, balik ke Setu Senasar, balik ke tradisi timurnya gitu. Dia sebenarnya mereka itu yang udah diekspresikan sama mereka dengan terminologi yang macam-macam, itu sebenarnya yang dimaksud kayaknya sama gitu, tapi mereka nggak tahu akarnya aja. Ya. Itu sih. Soalnya di buku Toshiko Itsusu kan dia bahas juga tuh. Dibandingin tuh kan Sabzawari sama Heidegger dan Jean-Paul Sartre. Iya. Nah, ada juga babnya dan dia bilang ya keduanya ada ininya lah, ada ciri khasnya gitu. Betul. Jadi sebenarnya, nah itu betul tuh Bang Riki, Bang Arif. Jadi kalau sudah mutar-mutar di mental itu bingung, balik ke akar. Nah itulah gunanya Sufi, Tasawuf sama Vedanta. Tapi memang Bang Riki, kalau orang sudah belajar filosofi matang, itu ujung-ujungnya dia jadi ke tasawuf. Tapi kalau orang belajar tasawuf tanpa filosofi, nah itu nanti ini masih suka menduga-duga. Ya. Yeah. Feeling-feelingan jadinya nanti. Tapi kalau kita bersama, ada zauknya juga, ada proses pensucian jiwa, itu tasawuf, ada intellectual understanding yang teliti, filosofi, itu jadi matang gitu. Perlu intelektual juga ya? Perlu, makanya kan sebenarnya itu yang mau ditekankan Suhrawardi. Justru seorang arif itu, selain dia punya pengalaman spiritual, dia juga bisa menyampaikannya secara intelektual. Nah, kalau bahasa Al-Quran kan dia pakai perumpamaan cara menerangkannya. Kitab suci kan selalu pakai analogi, itu kan level terendah sebetulnya. Paling gampang atau makanya kan ketemu Tuhan disebut ketemu api. Iya kan, Nabi Musa kan ketemu Tuhan ketemu api. Kalau Nabi Ibrahim ngelihat bintang, ngelihat bulan, ngelihat matahari, itu kan perjalanan batin manusia dalam proses sampai kepada wujud hakiki. Ya, alhamdulillah. Ya. Lagi mikir rakyat Indonesia. Berapa persen tuh yang lulus SMA aja? Ya.
Dia kan nggak nyampe beginian. Sebetulnya salah satu niatan dengan kita buat diskusi ini, Mbak Intan, itu dalam rangka untuk mengajak anak-anak muda. Tapi ini anak mudanya berapa orang gitu? Makanya sebenarnya untuk bocah-bocah nih, tapi ini buat bocah-bocah sebetulnya. Betul. Karena mestinya yang Arif dong, teman lo mana, Rif? Nggak tahu, biasanya dia udah muda sebetulnya. Ada Nadia kok, ada Arif, ada. Saya juga perwakilan yang muda kok. Muda. Bang Riki ini muda juga. Iya, banyak di sini. Tadi dia ada pertanyaan dari teman saya. Dia bilang anaknya tuh umur 36, tapi sempet dengerin Bang Dame, dia suka gitu. Jadi tapi ibunya nggak bisa ngomong, saya harus ngomong, suruh aja ke sini aja ya. Iya, betul. Dia lagi di persimpangan jalan ya anak lebih nggak terlalu muda ya, 36 udah tua kan? Ya, 36 itu sebayanya inilah Bang Faiz ya. Nah, jadi itu lumayan. Dia bingung. Iya. Ini ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan dari Yoko Juniardi. Kalau setan dalam bentuk manusia gimana ya Bang Dame? Ya, kembali lagi sebetulnya kan kita harus clear dulu dengan makna mahiyat, definisi setan itu secara tepat gitu. Tadi kan udah sebenarnya kalau dari isyarat-isyarat Al-Quran kan setan itu menggoda. Menggoda dalam bentuk apa? Membuat kita tidak sadar pada Tuhan gitu. Jadi dengan definisi yang seperti itu, apapun yang membuat kita tidak sadar pada Tuhan, itu penampilan maujud setan dalam bentuk manusia, dalam bentuk ide, ya enggak? Dalam bentuk berita, dalam bentuk ideologi, dalam bentuk teknologi. Jadi apapun yang membuat kita tidak sadar, itu disebut setan. Tapi kalau bagi orang yang sudah kontemplatif, sampai kepada wujud tunggal, setan itu bagian dari proses permainan Tuhan, permainan sang wujud kan. Dia justru mematangkan gitu. Penting gitu, eksistensinya penting. Eksistensi setan itu penting. Kalau Om Beben juga selalu bilang itu seperti chord diminis. Nah, kalau dengan sendirinya ya kan ya Bang Riki ya. Kalau dengan sendirinya dia ya emang hancur banget, gak enak banget. Tapi kalau di dalam, kalau dia sendirian ya. Iya, kalau sendirian. Kalau di dalam sebuah orkestra, sebuah simfoni gitu, sebuah lagu enak gitu. Kalau kalau nggak salah ada yang memberi analogi setan di dunia itu seperti kamar mandi di rumah. Ya, yang jorok. Itu Imam Khomeini. Bukan jorok, maksudnya sisi underside-nya gitu. Iya. Bukan jorok juga karena ada juga banyak bersih. Tapi itu kalau tidak salah itu Imam Khomeini mengatakan. Imam Khomeini dalam struktur metafisika kosmos, kan banyak ciptaan. Iya. Itu dari struktur kosmos kan ada setan. Iya. Nah, setan itu ibarat struktur eksistensi rumah, kan ada ruang tamu, ruang perpustakaan, dapur. Nah, toilet itu adalah setan. Nah, kalau tidak ada toilet, nggak sempurna rumah itu. Iya. Sangat tidak sempurna. You have to go. Sangat tidak sempurna. Bahkan banyak orang mendapatkan sisi-sisi kontemplatif di mana? Di toilet kan? Iya, Bang benar Riki juga. lagi ngerokok, plus itu rokok ya. Tapi ini bukan setan dalam arti moralitas ya, etik ya. Ini sekali lagi ini diskusi-diskusi filosofis ya yang membuat kita itu jadi menertawakan kebodohan kita. Makanya benar Mbak Intan, memang diskusi-diskusi filosofis ini memang bukan untuk semua orang, tetapi kalau dia ada curiosity, ada rasa ingin tahu, dia akan ketemu kok orang-orangnya. Dan memaklumi keberadaan setan. Dan mengerti gitu keberadaan setan. Iya. Gitu kira-kira.
Oke, Iya. ini kayaknya perlu nyumbang satu lagu lah ini. Siapa nih? Oh, Bang jangan aku Riki? dong. Jangan aku dong. Jangan ya, ada Bang Riki. Kenapa? Boleh aja Lah kan deh. udah kan. Oh, Mas Riki. Minggu lalu. Oh iya Bang Riki. Ada Bang Faiz dah. Ya Faiz Bang deh. Riki, Aku nggak ada gitar. Bang Riki, ada gitar nggak di situ Bang Riki? Ada gitarnya. Apa? Faiz. Mas Faiz Lagi kan. jam di Jakarta, bukan Jakarta Om. Gitu. Oh iya. Yaudah, Purwokerto. banjo aja deh, banjo. Banjo ini. Weh, banjo. Di Purwokerto. Oh iya. Mas Rian. Dari kapan? Dari before. Oh, Saxophone. oh gitu. Trompet. Oh iya. Kalau enggak nyanyi boleh. deh, nyanyi. Bang Dame aja. Kalau trompet udah malam. Nah, iya boleh Bang Dame. Bang Dame. Jenggot ada jenggot. Mas Rian itu Mas jenggot. Biasanya dia Oh, iya. belajar main saxophone. Oh iya, boleh. Ini Ayo, kayaknya Bang. banyak anak Ada KJK. saxophone. Dia mau play saxophone maksudnya. Mana saxophone? Mas Dian main trompet. Udah malam Bang. Oh iya. Oh iya. Oh ya udah. Oke. Kenceng ya. Ya, Kalau- lain waktu aja. Yang pasti siap. Lain waktu aja nanti. Ya, terima kasih ya teman-teman. Saya kira cukup dulu, jangan banyak-banyak. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, silakan diputar rekamannya, karena terus terang ini butuh berkali-kali juga. Dan sekarang teman-teman mulai paham, di sini kita diskusi di Suaguru bukan menghafal pendapat-pendapat para filosof, tapi berfilosofi bersama-sama kita meneliti. Sehingga masing-masing akan mendapatkan intellectual understanding, bahkan ilham sesuai kadar masing-masing. Ya, saya kira dari saya demikian dulu. Silakan Bang Arif dikasih summary sedikit untuk memberikan satu pengingat buat kita semua. Aduh, summary lagi. Kayaknya apa ya? Ini Pemahamanmu aja atau dari kamu sekarang. Iya. Jadi emang ini pembahasan yang penting banget lah. Itu. Ya, berdasarkan apa yang aku telah baca-baca gitu. Bang Riki juga udah bilang kan sepanjang buku filsafat Islam tuh isinya cuma wujud, mahiyat, mawujud aja udah. Meskipun ada yang memberi penekanan pada mahiyatnya, ada yang memberi penekanan pada wujudnya gitu kan. Kalau Surawarti kan asolatul mahiyah gitu kan. Jadi kepentingannya maksudnya premisnya yang primernya itu mahiyah gitu. Nah kan Mula Sadra atau Ibnu Arabi ke wadatul wujudnya gitu. Ini sebenarnya mungkin anak-anak KJK sudah pernah dengar ini sedikit demi sedikit dari mulut almarhum Om Beben kayaknya. Kan sering juga tuh ngomong-ngomong ceplos-ceplos aja gitu, tasawuf jazz gitu kan. Jadi mungkin teman-teman yang dari KJK bisa melihat sisi Om Beben yang lain dari sini. Jadi kalau dibilang Om Beben, kita setiap Selasa bertemu dengan Om Beben dulu, dan sekarang mungkin bertemu dengan Om Beben juga sekarang. Tapi dari sisi yang late Om Beben gitu kali ya, late life Om Beben yang sudah mempelajari banyak tasawuf gitu. Dan itu juga yang sering dibilang kan sama Om Beben di tasawuf jazz, selalu membawa Ibnu Arabi, nama siapa lagi gitu kan, dikaitkan dengan ya tadi ini wujud, mawujud, mahiyat itu. Ya apa ya, ini penting banget sih menurutku. Maksudnya lagi-lagi kan yang harus ditanyakan kan bukan hanya teori tapi praksisnya gitu. Praktisnya, efeknya gimana? Efeknya luar biasa besar dengan hanya mengetahui distingsi antara ketiga tadi. Meskipun wujud dalam konsep kan, dalam mafhum kan jadi konsep. Tapi itu berguna banget sih. Pembedaan antara mahiyat, mawujud, kemampuan kita membedakan juga kan karena ada mahiyat gitu kan. Ya, seolah-olah wujud ada mahiyatnya juga. Sebagai konsep tapi sebagai realitas dia yang satu itu. Itu. Sebenarnya ini apa ya? Sisi lain dari pertemuan kita minggu lalu. Meskipun minggu lalu itu penekanannya di subjek. Yes. Di akunya. Kalau sekarang lebih ke yang luar. Dia atau apa? Realitas luar lah gitu. Jadi makanya bilangnya wujud gitu kan.
existence, being atau apalah. Meskipun perbedaan being dengan existence juga ditekankan karena kalau being itu di dalam definisinya itu disematkan ada subjek gitu loh. Being mengada. Kalau existence cuman ya ada biasa aja. Kalau being ada subjeknya. Existence ya cuman objek gitu. Ya, tapi keduanya wujud kalau di bahasa Arab sih. Intinya ketiganya ini luar biasa dan selalu ada yang bisa didapat gitu dari tiga ini. Oke, itu aja kali ya. Terakhir ada sedikit teman-teman. Oh iya, apa tuh? Teman-teman sekalian, lepas dari apapun yang sudah kita diskusikan di sini, yang lebih penting lagi sisi praktisnya itu tadi Bang Ari bilang ya. Dan akan pelan-pelan membuat teman-teman itu seperti punya kacamata yang lebih jernih melihat segala sesuatu. Ya, kita tidak langsung buang pengetahuan dogmatis, pengetahuan rasional selama ini, pengalaman empiris gitu ya. Tapi kita melihat kalau dari sisi ini lebih jernih gitu. Ya, itu yang penting. Dan kalau nanti di pertemuan berikutnya ini diulang-ulang, itu bagus. Akan semakin tajam. Kadang pembahasan ini baru yang ke-20 kali dibahas, baru kita, oh itu maksudnya, apalagi dikaitkan tadi dengan kitab suci. Pelan-pelan nanti teman-teman juga melihat teks suci itu, oh ini maksudnya Nabi ya, oh ini gitu. Ya, jadi terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan tetap bisa bersama-sama kita ikut di sesi-sesi berikutnya. Kalau ada yang kurang mengerti, silakan dibuka lagi rekamannya. Demikian teman-teman, terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk kita foto. Waalaikumsalam. Foto dulu. Ada yang bisa buka kamera, silakan. Yuk. Mbak Rodia. Aduh, izin nggak buka ya, Bang? Iya, nggak apa-apa. Asya ngikutin ya. Terima kasih pelan-pelan. Kalau kurang ngerti nanti ini buka rekamannya. Iya, ada di YouTube. Search saja di Suaguru gitu. Alhamdulillah udah muncul paling atas kok. Iya, makasih. Oke. Ini ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang mau buka kamera? Yaudah kalau gitu. Aku hitung ya. 1, 2. Sorry, ini kan ada 2 slide, jadi aku 2 kali nanti. 1, 2, 3. Oke, ini yang pertama, terus yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Ya, udah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Dame. Thank you semuanya. Sampai jumpa Bang Dame. kapanpun itu. Bang Arif. Iya.